saya selaku dari tim oposisi, tim kontra, menyatakan sangat-sangat tidak setuju dengan musik kita pada siang hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki seorang anak. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika seperti yang dikatakan tadi oleh tim afirmasi atau tim pemerintah yang mengatakan bahwa penting untuk pemerintah memberikan ujian atau tes kelayakan kepada orang tua yang benar-benar siap untuk memiliki anak. Sekarang saya ingin menyampaikan argumentasi saya atau menyampaikan ketidaksetujuan saya mengenai tanggapan saudara dari tim afirmasi. Seperti yang dikatakan mereka bahwa pentingnya tes kelayakan tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya, setiap orang sudah memiliki hak-haknya atau kebebasan dalam setiap saat atau setiap hal. Nah, ketika seseorang melakukan tes kelayakan untuk memiliki seorang anak, apakah efektifkah tes itu kepada digunakan atau diaplikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Seperti yang kita ketahui bahwa banyak di daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah terpencil sekalipun yang mereka tuh mungkin belum memiliki akses mungkin ketika para pemerintah ingin melakukan tes tersebut, mereka mungkin membutuhkan hal seperti kendaraan atau apa untuk menuju ke tempat tes yang akan dilaksanakan. Apakah mungkin seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh orang-orang tua yang berada di Indonesia dapat mengikuti tes kelayakan untuk memiliki anak tersebut? Oke, selanjutnya, dengan adanya tes kelayakan ini, seperti yang saudara dari tim pemerintah katakan, apakah akan sangat efektif? Sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa tadi saudara mengatakan kalau tes kelayakan ini hanya untuk memberikan pola asuh yang terbaik gitu kan. Tetapi tanpa saudara katakan, tapi dari sisi lain kita memiliki banyak faktor-faktor lain kenapa anak-anak tersebut, mungkin faktor di luar pola asuh, mereka banyak yang menjadi seperti yang kita katakan, bisa jadi kita bilang menjadi berandal di masa yang akan datang. Sebenarnya faktor-faktor tersebut salah satunya bukan hanya dari faktor pola asuh, tetapi seperti yang saya akan sampaikan, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ke mental seorang anak atau jiwa seorang anak atau sikap seorang anak di masa depan selain dari pola asuh yang baik. Itu yang pertama, ketika mereka berada di lingkungan luar sana, memang tadi saudara katakan bahwa orang tua menjadi wadah pertama pendidikan untuk anak. Memang mungkin ketika orang tua sudah memberikan pendidikan atau memberikan sebuah hal-hal yang penting untuk di kehidupan di luar sana, apakah itu akan efektif ketika kita sudah tahu ya bahwa anak akan keluar dan memiliki pergaulan yang luas dengan orang-orang yang banyak dan kehidupan baru. Apakah pola-pola tersebut yang diajarkan orang tua akan bisa tetap pada anak-anak tersebut? Misalnya seperti yang saya katakan, bahwa bagaimana jika anak-anak tersebut mereka itu akan terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka. Nah, bagaimana jika misalnya ketika orang tua sudah menanamkan hal-hal tanaman norma-norma moral di kehidupan sosial, tapi bagaimana jika anak tersebut mereka itu terjerumus dalam lingkungan atau kehidupan yang bebas di luar sana, yang mungkin normal atau moral-moral yang diajarkan orang tua itu bisa saja menghilang, karena seperti yang kita ketahui, apalagi jika orang-orang yang anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah yang terbesar, mereka itu mungkin pergi pagi pulang malam, dan pergi pagi pulang sore, dan itu akan membuat kehidupan mereka itu akan lebih banyak atau lebih luas ketika mereka berada di luar rumah dibandingkan dengan di dalam rumah. Sehingga mungkin dengan adanya tes kelayakan tersebut, bahwa tadi saudara mengatakan bahwa ketika moral-moral sudah ditanamkan di rumah, pola asuh sudah benar ditanamkan di rumah, maka itu akan digunakan atau diaplikasikan oleh anak di lingkungan di luar sana. Oke, selanjutnya mengenai
mengenai tes kelayakan ini. Seperti yang kita ketahui ya, ketika tes kelayakan ini sangat tidak efektif karena orang-orang banyak masyarakat itu yang mungkin mereka itu tidak bisa, bagaimana ya, mereka itu, dan misalnya kalau tes kelayakan ini betul-betul diaplikasikan di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin mereka itu tidak bisa mengikuti tes kelayakan tersebut? Misalnya kalau dibilang tadi harus pola asuh yang benar, dibilang harus mengikuti tes kelayakan itu supaya bisa parenting yang tepat dan benar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mereka tuh pendidikannya itu belum ada di atas rata-rata? Misalnya kalau kita boleh, apalagi di lingkungan perdesaan terpencil, banyak orang tua yang mereka itu mungkin hanya sekedar tamat SMA, tamat SMP. Nah, bagaimana mungkin perbandingannya tadi saudara bilang kalau soal-soal yang dikasih itu akan sama dengan merata kepada seluruh masyarakat atau kepada seluruh calon-calon orang tua yang ingin memiliki anak. Nah, bagaimana mungkin ketika seorang yang mungkin tak sekedar tamat SMP atau tamat SMA, ketika mereka mengikuti tes tersebut dan mereka gagal untuk memiliki seorang anak, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki seorang anak tersebut? Maksudnya bagaimana pemerintah, cara pikir pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut ketika orang, kan kita pasti mengetahui bahwa perbedaan pendidikan orang yang mungkin sudah sarjana atau mungkin sudah profesor, sudah dokter mengikuti tes parenting ini atau tes kelayakan untuk memiliki seorang anak dengan pemikiran atau dengan daya tangkap seorang calon orang tua yang mungkin dia hanya sekedar tamat SMA. Oleh sebab tersebut, maka sangat tidak efektif sekali ketika pemerintah melakukan tes kelayakan memiliki seorang anak, akan jauh berbeda. Jadi pemerintah ingin melakukan bahwa kalau yang memiliki seorang anak itu hanya orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, sedangkan bagaimana dengan masyarakat yang rendah. Oleh sebab itu juga saya ingin mencantumkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B yang mengatakan bahwa hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Oke. Jadi dengan adanya tes kelayakan memiliki seorang anak tersebut, banyak hal-hal yang sudah sangat dilanggar, seperti misalnya kebebasan individu, bahwa kan dengan adanya tes kelayakan ini seolah-olah pemerintah ingin mencampur tangan ke keluarga-keluarga. Mungkin sekian pendapat saya dan hal-hal yang bertentangan. Sekali lagi saya katakan, saya selaku dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan musik kita hari ini atau tujuan pemerintah bahwa Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu sangat-sangat tidak efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.